Udah toksik, berisik, jorok, kemproh ya, auranya negatif, surem ya. Lu lihat no, rumah yang kalian tempati, yang kalian kagak bayar sewanya, penampakannya joroknya bukan main, kemproh, tau nggak? Jorok ya. Kasus sengketa rumah di Surabaya kian memanas setelah seorang netizen yang budiman dengan akun @asamlambungmelanda dilabrak dan di-DM oleh anak keluarga pengontrak. Anak penyewa tersebut melayangkan protes keras dan meminta netizen yang berbakti berhenti mencampuri urusan keluarganya demi mencari konten viral. Respon agresif dari pihak pengontrak ini justru memicu serangan balik yang membongkar tabiat buruk mereka di hadapan publik. Netizen yang budiman tersebut langsung membalas dengan kritik menohok mengenai gaya hidup hedonis dan kelakuan tidak tahu diri keluarga pengontrak. Mereka dituding gemar bersenang-senang, namun enggan membayar sewa selama 8 tahun hingga bangunan menjadi sangat jorok. Meski sudah menumpang gratis 3 generasi, pengontrak dinilai tidak tahu malu karena tetap menuntut kompensasi puluhan juta. Jadi gue di DM sama anaknya pengontrak viral di Surabaya yang gak mau pindah entu guys. Ini dia isi DM-nya ya. Dan sekarang mari kita reaction. Tuh kata dia, "Lek gak tahu permasalahan awal gak usah nimbrung mbak, urus aja keluarga lu udah bener belum?" Pakai bawa-bawa keluarga gua lu. Kenapa sih mau bantu urusin lu? Kayaknya keluarga gua milih gak keurus ya daripada ada elunya. Udah toksik, berisik, jorok, kemproh ya, auranya negatif, surem ya. Lu lihat no, rumah yang kalian tempati, yang kalian kagak bayar sewanya, penampakannya joroknya bukan main, kemproh, tau nggak? Jorok ya. Nggak usah sok-sokan nyuruh gua ngurus keluarga, lu aja kagak ngurusin keluarga lu no, orang tua lu. Kalian ini keluarga besar, nggak ada satupun yang mikir buat bayar sewa. Kalian ini keluarga aja nggak keurus, nggak usah nyeramain gua ya. Minimal ngaca ya. Terus kata dia lagi, kalau nggak nimbrung nggak viral ya apa nggak bisa makan? Sibuk lu ngurusin gua bisa makan atau kagak ya. Tenang, ada MBG, santai aja ya. Di luar sana nih banyak banget orang yang milih kagak makan asal bisa kebayar kos-kosan, kebayar kontrakan ya. Nggak kayak lu sekeluarga nggak tahu diri, sibuk makan enak, nyawer DJ, gaya hedon ya. Tapi rumah orang nggak dibayar sewanya, minimal malu ya. Kalau buat Viti yang infonya akurat tahu dari awalnya, oke gue jawanin, nanti gue spill info yang lain yang lebih akurat lagi ya. Oh ya, merasa dirugikan tak keluargamu kalau nggak suka sini ketemu mbak. Aku lek pengen delok taek karek nang WC, gak usah marani awakmu. Nah, kon ngerti taek yo kon iku. Gua kalau pengen lihat tai ya tinggal ke WC aja, nggak usah nyamperin dia orang nih ya. Ngapain gue nyamperin dia, ngapain gue nyamperin tai begini, ngapain gue tanya ngapain. Nih ya, info akurat yang lo minta nih ternyata guys nih, kalian baca ya, ternyata mereka ini udah nempatin rumah itu tuh selama 3 generasi ya, makanya mereka nggak mau pindah. Dan mereka itu ngaku-ngakunya ya disuruh nempati ya sama si Mikana ini tuh tanpa bayar, bener-bener memang tanpa bayar. Jadi udah gilanya bukan main ya, nggak ngotaknya bukan main, udah nempatin 3 generasi gratis. Terus kayak mau sampai kapan nempatin gratisnya, selamanya gitu. Udah nggak dibakar masanya udah syukur loh keluarga nih ya, udah nggak jadiin sate aja udah syukur, sumpah. Tuh ya. Terus fakta yang lebih akuratnya lagi nih yang lu minta nih ya. Jadi kan pembeli rumah baru tuh namanya Pak Bambang guys. Nah selama 8 tahun ya, semenjak Pak Bambang ngebeli rumah entu, selama 8 tahun mereka orang ini bener-bener memang gak mau bayar sepeser pun. Bayangin 8 tahun kalau disewain orang lain udah jadi berapa duit, belum lagi inflasi. Rumah juga jadi bersih kali, gak sejorok mereka ini ya kan. Coba udah bagus gak diminta denda, nggak dipidana, atau kita pidanain aja orang-orang ini ya, dibebasin juga ngelunjak, nge-DM-in orang begitu, nyocot ya kan, ngebacot. Tuh terus lu baca lagi nih info yang akurat nih ya. Jadi minta kompensasi 60 juta itu nyata ya,
memang mereka yang minta pas proses mediasi ya. Ini cuma minusnya, sayangnya di proses mediasi itu nggak ada guanya. Harusnya gua dihadirkan di situ ya, gua bagian ngegebukin. Gua yang bagian ngegebukin, udah digebukin ya. Terus gua misalnya di penjara nih. Nah, Pak Bambang gua suruh nari uang denda sama mereka ya, pidanain mereka juga. Nah, uang denda itu buat bebasin gua, gitu aja udah cincai ya, win-win solution. Makanya lain kali ada mediasi begini aja gua bagian ngegebukin. Aduh, empet. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Kemarin malam kan aku bikin video ngomentari yang masalah mediasi yang punya rumah sama pengontrak didampingi Cak Jia. Pagi-pagi tuh langsung aku di DM sama anak yang ngontrak itu kayak gini. Tapi nggak aku bales. Padahal di situ kok aku cuma ngomentari mbak yang punya rumah itu sabar, nggak kayak Samuel. Nek Samuel kan emang datang ke rumahku kan nggak mau nunjukin surat-suratnya. Anarkisnya mbak itu sabar sekali. Aku nggak ada niatan apa-apa. Lalu aku di DM kayak gini, nggak tak bales sampai sekarang. Pak, hapus videomu sing kontrakan mak semua ngono golek FYP ta. Kuwi jenenge mbak wis ditolong malah ngrempal krikil. Wih kan dudu omamu, dudu opopomu. Ternyata tahun 2024 itu loh mbak, sampean itu udah dikasih duit 5 juta tapi sampean ndak mau, minta 60 juta loh. Kok enak mantap turukmu, maksudnya sampean gitu ya kan. Aku pun yo gelem mbak, sandin aku ngontrak kan bayarnya 2 bulan terus ngakune berarti dusir mo. Nah berkah aku njeluk duit, ya lo 100 juta ngono. Aku yo gelem mbak kok ngono mah, tapi yo nggak berkah ngono mbak. Sebenarnya wis resiko loh. Wis resiko soalnya nak ra viral, nak ra manggil cah siapa kemarin. Wis sampean nggak minggat-minggat. Intinya kita tuh nggak boleh mbak ngambil hak orang lain tuh nggak boleh mbak. Jangankan kok tempat tinggal yang seperti itu. Aku tahu mbak yo. Kadang kita tuh orang nggak punya, kita tuh orang susah. Tapi kalau kita jadi orang susah tuh seenggaknya tuh attitude sing apik, sifat sing apik, aja kuasar kok ngono. Isen mbak. Wong sugih nak itu elek sik di sifatnya bosok tapi sugih. Dan nek wis melarat terus sifatnya elek ki piye mbak? Ngomongin aku ya mbak yo. Lanjut ya kan. Ibarat ya mbak, kok itu hak kita, wong ngambil hak permen sak itel tiba nang dalan yo, sak iprit permen sitok wis bener kalau bukan hak kita nggak oleh nyolong-nyolong permen sitok biji. Ibaratnya apalagi itu rumah gitu loh. Cuk mending sampean dikai 5 juta. Wong lain mana ada wong liya. Masih mending tuh yang punya rumah nggak mengundang preman sama diusir. Mak diusir ngomongnya raniaya, jahat, terzolimi lah. Tapi ngutek nggak sih sampean ki? Kadang kayak gitu. Jadi seandainya emang wis nyebar beritane wis viral ya kuwi ya emang mungkin wis takdir Tuhan dulu. Kalau sampean dari awal sekeluarga nggak kok ngono nggak bakal rame kayak gini. Kalau sampean orangnya enak itu ojo ngisi-ngisi wong Jawa mbak ya kan, ojo koyo ngono. Ojo setiap tanah sak cuman dijiko diakuin, ojo koyo ngono kuwi kan. Sampean ngontrak masalah biyen nenek sampean itu urusan biyen, tapi permasalahannya lah sampean ngontrak nang kono. Mau sampean udah lama di situ tetap ngontrak. Yang punya hak itu yang punya rumah. Walaupun sampean ngontrak di perjanjian setahun, ternyata yang punya rumah mau ngambil rumah itu ya nggak apa-apa, asal sisa uang kontrak S1 itu dibalikin lagi. Yang penting kayak gitu ya, suka-suka yang punya rumah lah. Mulai nih mbak, seandainya kita punya rumah ya gimana cara berusaha cari duit yang banyak biar kita bisa beli rumah gitu. Amin, doa aja yang baik-baik sekarang, nggak usah malah ngedeimin semua orang kayak gitu. Berbuat baiklah saiki, biar caranya memperbaiki diri. Nak kalau malah sama ketahuan tetap kelihatan bosok, ibaratnya wis salah nggak gelem ngaku salah ya wajar sampai jadi bahan ocehan sakake. Emang sifat kok ngono ngisi-ngisi nih gitu loh. Yang lebih baik itu apa ya, perbaiki diri sendiri aja kayak gitu. Kedepannya harus lebih baik lagi gitu sih menurut saya. Cuma malah rono rene ngoceh-ngoceh malah. Intinya mbak ya apa sih kalau bahasanya itu, intinya orang kalau salah tuh nyaring bunyi mbak, mah kemercok gitu loh. Ibaratnya kayak dandang kosong mbak, kalau kena hujan bulan kan gitu kan kemercek. Tapi kalau seandainya dandang itu penuh isinya, dia nggak akan kemercek sekeceng itu gitu sih mbak. Lanjut ya kan, sehat-sehat ya mbak ya, panjang umur. Gila sih yang ngontrak lebih galak yang punya kontrakan. Gimana ceritanya nih ya? Bisa-bisanya ya, ini si ibu nih yang pakai baju putih
bisa-bisanya nggak mau pergi ya, padahal tuh disuruh pergi, disuruh minggat gitu ya sama Pak Bambang ini yang punya kontrakannya nih ya. Ini tuh sebenarnya awalnya ini tuh ya Pak Bambang itu beli kontrakan ini dari tahun 2018 nih. Nah, selama 2018 sampai ke 2026 itu mereka nih penghuni ini kalau ditagih buat bayar, nggak bayar cuy, katanya begitu. Udah menumpang gratis cuy, terus marah-marah pula suruh pergi. Lah, apa hubungannya ya? Mereka kan cuma nyewa aja, bukan yang punya tempat itu cuy, ngapain marah-marah gitu ya. Dan yang lebih gilanya lagi nih ya, mediasi ini yang dibantu sama Pak Wakil Wali Kota Surabaya nih ya, beliau menyuruh Pak Bambang untuk memberikan kompensasi senilai 5 juta per kepala. Gila nggak tuh? Apa nggak pusing Pak Bambang nih Pak? Aduh, gimana nggak bikin greget ya, bikin emosi ya. Mediasi kayak gini bikin greget, bikin emosi nih kita yang lihat nih. Curiga nih ya, yang punya kontrakan sebelumnya juga ini pusing kayaknya, puyeng. Makanya nih dijual sama Pak Bambang nih, biar puyeng Pak Bambang. Setelah kemarin tuh mengaku banyak dibully dan dihujat, bahkan anaknya juga dihujat, pengontrak yang ogah pindah di Surabaya ini mengaku sulit cari kontrakan baru. Sebenarnya kalau dipikir-pikir sih kasihan juga ya, mereka ini jadi kesulitan untuk mencari tempat tinggal karena ulah mereka yang viral di media sosial. Mungkin awalnya mereka tidak bakal mengira kalau bakal seviral ini dan membuat masyarakat ini berbondong-bondong untuk mendukung pemilik rumah yang baru. Tapi setelah aku baca-baca, kebanyakan dari mereka yang marah kepada para pengontrak ini sebenarnya juga salah satu faktornya adalah arogansi dari anak-anak mereka yang berbaju putih, yang berbaju merah. Mereka ini ngomongnya kan ngotot, arogan dan kenceng, dan masyarakat itu kesal kepada mereka ini karena sudah tahu salah, sudah tahu posisinya ada di posisi yang salah, tapi mereka malah ngotot, mereka malah arogan. Itu bikin masyarakat jadi geram. Dan semoga kejadian ini menjadi pelajaran penting buat beliau sehingga di masa depan tidak melakukan tindakan seperti ini lagi ya. Tindakan atau keinginan untuk menguasai harta benda milik orang lain itu adalah sesuatu yang salah dan tidak benar. Dan kita doakan semoga beliau-beliau ini segera mendapatkan tempat tinggal yang baru. Semoga bebenah, belajar dari kasus ini dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi.